anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matrix. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar ya mengenai operasi matriks, jenis-jenis matriks, dan juga di kelas 8 juga sudah pernah belajar mengenai SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel serta penyelesaiannya. Nah, sebagai contoh yaitu di sini Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 porsi ayam goreng dan 2 gelas es jeruk. Kemudian Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam goreng dan 3 gelas es jeruk. Siti memberikan pertanyaan kepada Amir untuk menentukan harga 1 porsi ayam goreng dan harga 1 gelas es jeruk. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanannya dan Penny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya. Nah, coba berdasarkan contoh tersebut kita modelkan ya. Nah, setelah kita baca masalahnya dan kita pahami, dapat kita buat model matematikanya, yaitu misalkan X adalah harga ayam goreng per porsinya ya, dan Y adalah harga es jeruk per gelasnya. Nah, kita punya sistem persamaan linearnya seperti apa anak-anak? Berarti kita punya untuk siapa nih? Siti yaitu 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 70.000 ya. Nah, kemudian untuk Benny kita punya 5X ditambah dengan 3Y sama dengan 115.000. Nah, kemudian anak-anak kita tampilkan dalam bentuk matriks. Kita peroleh matriks dari 3, 2, 5, 3 kita kali dengan matriks XY sama dengan matriks dari 70.000, 115.000. Nah, coba ada yang istimewa loh dari bentuk matriks yang ini. Nah, mengapa bisa bentuk matriksnya seperti ini? Nah, coba kita perhatikan bersama yuk. Nah, kita punya, masih ingat ya, perkalian matriks kemarin. Di sini kita punya matriks A-nya adalah 3, 2, 5, 3. Kemudian kita punya matriks B-nya adalah matriks XY. Kemudian sama dengan, ini adalah misalnya adalah matriks C, yaitu anggotanya 70.000 dan 115.000. Nah, kalau perkalian matriks, ingat ya, kita punya matriksnya, kemudian punya kolom 1 nih. Nah, berarti anggota matriksnya kita tulis dulu semuanya ya. Kemudian X-nya kita sisipkan sini dan ditambah dengan Y-nya sisipkan sini. Nah, sama dengan kita turunkan matriks C kita, yaitu ini. Nah, seperti itu anak-anak. Anak-anak, kemudian kita lanjutkan ke bagian determinan matriks. Nah, masih ingat ya kemarin pengertian matriks? Matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi atau persegi panjang. Misalnya, matriks persegi yang memiliki n baris dan n kolom disebut sebagai matriks n kali n, yaitu matriks yang memiliki ordo n kali n. Nah, kemudian matriks persegi panjang yang memiliki m baris dan n kolom disebut matriks m kali n, yaitu matriks yang memiliki ordo m kali n. Nah, kemudian determinan matriks. Determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matriks A dan dinyatakan dengan det matriks A atau disimbolkan sebagai nilai mutlak dari A. Nah, nilai mutlak di sini tidak benar-benar nilai mutlak ya, dan
rumus-rumus nilai mutlak itu berlaku di sini, tidak. Di sini hanya sebagai simbol. Ingat ya, hanya sebagai simbol dari matriks, dari determinan matriks A, oke? Nah, yang diartikan dengan sebuah hasil perkalian elementer bertanda dari suatu matriks A adalah sebuah hasil perkalian elementer pada suatu kolom dengan +1 atau -1. Nah, nanti akan kita buktikan ya bersama-sama di bawah. Kemudian, yaitu determinan matriks hanya dimiliki oleh matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, artinya determinan matriks itu hanya berlaku untuk matriks persegi saja, oke? Sampai sini paham ya? Nah, kemudian manfaat dari determinan matriks adalah dalam ilmu geometri digunakan untuk mencari rumus luas segitiga apabila diketahui 3 titik koordinatnya dan mencari persamaan garis yang jika diketahui 2 titik koordinatnya. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, baik satu variabel, dua variabel, kemudian dan seterusnya ya. Serta dalam kehidupan sehari-hari kita dapat digunakan untuk menentukan harga suatu jenis barang tertentu. Nah, anak-anak, untuk mempelajari determinan matriks, kita membutuhkan matriks ordonya adalah 2 kali 2 dan matriks dengan ordo 3 kali 3. Di sini kita menggunakan matriks yang sederhana saja dulu ya. Nah, di sini misalnya untuk determinan matriks yang ordonya adalah 2 kali 2. Nah, ingat ya, determinan itu dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Contohnya dalam kehidupan kita yaitu menentukan harga atau nilai suatu jenis barang tertentu. Nah, misalnya kita punya matriks A. Matriks A ini adalah matriks persegi yang ordonya adalah 2 kali 2 yang ditulis dalam bentuk matriks A adalah anggotanya ya, yaitu A, B, C, D. Nah, dari matriks tersebut dapat ditentukan suatu nilai yang disebut sebagai determinan. Nah, berdasarkan pengertiannya, determinan dari matriks yang ordonya adalah 2 kali 2 adalah, di sini kita punya matriks A, anggotanya siapa? A, B, C, D. Yang dinotasikan dengan det matriks A, atau kita juga bisa menotasikannya dengan nilai mutlak dari matriks A. Ingat ya, di sini hanya tanda nilai mutlaknya, tidak benar-benar berlaku untuk matriks nilai mutlaknya. Nah, atau kita bisa juga dengan nilai mutlak atau simbol nilai mutlak ini, kemudian bagian dalamnya kita isi dengan anggota dari matriksnya, yaitu A, B, C, D. Nah, ini determinan dari matriks A dengan anggota A, B, C, D adalah suatu nilai tertentu yang besarnya adalah sama dengan AD dikurangi dengan BC. Mengapa ya kok bisa determinan dari matriks A dengan anggota A, B, C, D adalah AD dikurangi dengan BC? Nah, kita yang pertama ini menggunakan metode kofaktor ya. Nah, secara umum, penulisan anggota matriks A yaitu A sama dengan A11, A12, A21, A22. Masih ingat ya yang kemarin ini ya? Nah, kita bisa menggunakan metode kofaktor untuk menyelidikinya. Nah, yaitu secara umum rumus kofaktor itu seperti ini. KIJ sama dengan -1, kita pangkatkan dengan I ditambah dengan J, kita kali dengan minor IJ, determinan dari minor IJ. Nah, coba kita langsung pada pembuktiannya saja ya, biar mudah untuk memahaminya. Nah, karena dengan menggunakan metode kofaktor untuk mencari determinan A, cukup kita ambil satu ekspansi saja. Nah, yaitu misalnya ekspansi untuk baris pertama saja, atau juga kita bisa memilih untuk baris kedua saja, ataukah kolom pertama saja, kemudian juga bisa atau kolom kedua saja, dan sebagainya. Nah, sehingga determinan untuk matriks A
dengan anggota A11, A12, A21, A22 adalah, nah di sini kita misalnya mau ambil ekspansi baris 1 saja. Anggotanya siapa? A11 dan A12. Oke, baris 1 ya. Nah, yang pertama dulu. Untuk A11. A11 itu terletak pada baris 1 dan kolom 1 ya. Baris 1, kolom 1. Nah, kita coret nih baris 1, kolom 1-nya. Sehingga tersisa siapa? A22. Nah, A22 ini adalah minor, oke? Nah, K11 sehingga kita peroleh negatif 1. Kita pangkatkan 1 plus 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Nah, minor 11 adalah A22. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk A12. A12 itu terletak pada baris 1, kolom 2. Oke, baris 1, kolom 2. Kita coret ya baris 1, kolom 2-nya. Kemudian tersisa siapa? A21. Sehingga kita punya kofaktor 1, 2 adalah negatif 1. Kita pangkatkan 1 plus 2. Ingat ya, di sini untuk IC. Ingat tadi IC. Berarti I kita 1 dan C kita adalah 2 untuk A12. Nah, kemudian nanti kita kali dengan minor 12. Oke? Nah, dicari determinannya. Sama dengan kita peroleh negatif 1, kita pangkatkan 1 plus 2. Kemudian kita kali dengan determinan dari A21. Seperti itu. Selanjutnya, kita punya determinan dari A adalah A11 kita kali dengan kofaktor 11 ditambah dengan A12 kita kali dengan kofaktor 12. Nah, kita tahu ya tadi A11 kita tuliskan sini. Kemudian kofaktor 11 kita perolehnya adalah negatif 1 pangkat 1 plus 1. Kemudian kita cari nilai dari determinan A22. Kemudian kita tambahkan dengan A12. Kita kali dengan negatif 1 pangkat 1 plus 2. Kemudian kita kali dengan determinan dari A21. Nah, sehingga kita peroleh A11 karena negatif 1-nya itu pangkat genap, maka hasilnya adalah 1. Ya kan? A11 kali 1 kali nilai dari determinan A22. Kemudian kita tambah, ya, di sini ada tanda tambahnya. Nah, karena di sini negatif 1-nya kita pangkatkan dengan 3, yaitu ganjil, berarti di sini negatif 1 kan? Berarti di sini Ibu langsung tuliskan saja negatif A12. Kemudian kita kali dengan nilai determinan dari A21. Nah, kita tahu bahwa tadi kita punya matriks A, B, C, D. Itu sama dengan A11, A12, A21, A22. Nah, kita peroleh A11 adalah A, kemudian A12 adalah B, A21 adalah C, dan A22 adalah D. Maka determinan dari matriks A kita adalah, kita tuliskan kembali ya, kemudian kita substitusikan. A11-nya adalah siapa? Oh, ternyata A. A22-nya siapa? Ternyata D. Dikurangi dengan A12, yaitu B, dan kita kali dengan determinan dari A21. A21 siapa nih? Oh, C ternyata. Nah, anak-anak, di sini determinan dari D, D kecil yang ada di dalamnya ini, karena dia adalah matriksnya adalah 1 kali 1, berarti kan dia hanya punya satu anggota ya, yaitu si D. Nah, sehingga determinannya yaitu dirinya sendiri, yaitu A dikali dengan D. Kemudian kita punya matriks ini ya, 1 kali 1 untuk anggotanya adalah C. Berarti determinannya seperti apa? Determinannya adalah dirinya sendiri, yaitu C. Sehingga kita peroleh determinan dari matriks A yang kita punya tadi, yaitu AD dikurangi BC. Sehingga terbuktikan ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kita langsung pada contoh soal saja ya untuk menerapkan metode kofaktor. Nah, di sini diketahui matriks C, anggotanya adalah 3, negatif 2, negatif 1, dan 4. Nah, kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks C. Nah,
Misalnya kita ambil ekspansi kolom 2. Kolom 2 itu anggotanya siapa aja? Negatif 2 dan 4. Nah, untuk yang negatif 2 itu terletak pada baris 1 kolom 2 ya. Ibu tuliskan indeksnya A12. Kemudian baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 kita coret ya, sehingga kita peroleh sisanya siapa nih? Ada negatif 1 sebagai matriks minor kita, yaitu kita peroleh K12 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan 1 plus 2, kita kali sama determinan dari negatif 1, ya kan? Nah, kita peroleh negatif 1 pangkat ganjil adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari negatif 1 adalah siapa? Dia sendiri, yaitu negatif 1. Sehingga kita peroleh K12-nya adalah 1. Nah, sehingga untuk A22 yaitu 4, karena 4 ini terletak pada baris 2 kolom 2, sehingga Ibu tuliskan indeksnya sebagai A22. Nah, kemudian karena dia terletak pada baris 2 kolom 2, maka baris 2-nya kita coret, kolom 2-nya kita coret. Kemudian tersisa minornya siapa ini? 3. Sehingga K22 kita yaitu negatif 1. Pangkatkan 2 tambah 2, kita kali dengan determinan dari minornya. Yaitu kita peroleh negatif 1 pangkat genap adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari 3. Siapa dia determinan dari 3? Ya dirinya sendiri, karena dia matriks 1 kali 1 kan. Nah, sehingga K22 kita adalah 3. Nah, kemudian determinan dari A yaitu A12 kita kali dengan K12 ditambah dengan A22 kita kali dengan K22. Sehingga kita punya A12 kita siapa tadi? Oh, negatif 2. Substitusikan aja kan? Dikali dengan A12 kita siapa? 1, ya kan? Ditambah dengan A22 kita siapa ini? 4 ya. Nah, dikali dengan K22 kita yaitu 3. Sehingga kita peroleh negatif 2 tambah 12. Hasilnya adalah 10. Jadi 10 ini adalah determinan dari matriks C ya. Maaf, di sini matriks C. Oke. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, selanjutnya yang metode yang kedua adalah metode Sarus. Nah, selain menggunakan cara metode kofaktor, kita dapat menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2, yaitu matriks A, anggotanya adalah A, B, C, D, menggunakan aturan Sarus. Nah, sebagai berikut ya. Nah, misalnya kita punya determinan A dengan anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, kita menggunakan apa ya ini istilahnya? Diagonal kanan dan juga diagonal kiri dari suatu matriks. Nah, diagonal kanan yaitu arahnya ke kanan ya, berarti tandanya positif. Diagonal kiri arahnya ke kiri. Karena berlawanan dengan yang pertama tadi, jadi tandanya negatif. Sehingga determinan dari matriks A kita peroleh AD yang serong kanan, kemudian karena serong kiri kita tuliskan negatif, kemudian BC. Oke, sampai sini paham ya? Nah, anak-anak, metode Sarus ini hanya berlaku untuk matriks dengan ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 saja, tetapi tidak berlaku ketika kita punya matriks dengan ordo 4 kali 4 ataupun lebih. Karena hasil dari metode Sarus yang ordonya adalah 4 kali 4 atau lebih itu tidak mendekati nilai kebenaran anak-anak. Sehingga kita perlu menggunakan metode kofaktor untuk matriks yang ordonya 4 kali 4 atau yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Contohnya saja yaitu kita langsung pada contoh soal yang tadi ya, yaitu diketahui matriks C dengan anggota 3, negatif 2, negatif 1, dan 4. Kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks C. Nah, kita peroleh determinan dari matriks C yaitu determinan dari anggotanya adalah 3, negatif 2, negatif 1, 4. Ingat, tadi serong kanan dulu. Serong kanan berarti diagonal kanan ya, tandanya positif. 3 kali 4. Kemudian
serong kiri. Karena serong kiri, kita tulis tandanya negatif. Kemudian negatif 2 kita kali dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh 12 dikurangi dengan 2 adalah 10. Nah, ternyata sama ya, baik menggunakan metode kofaktor maupun menggunakan metode Sarus. Jadi, bebas boleh menggunakan metode yang mana saja, yang penting bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu determinan matriks dengan ordo 3x3. Nah, matriks ordo 3x3 juga mempunyai determinan. Misalnya adalah matriks B, yaitu matriks persegi dengan ordo 3x3 yang ditulis dalam bentuk secara umum yaitu B sama dengan, nah anggotanya seperti ini. Kita menggunakan variabel A kecil karena untuk memudahkan dalam mengingatnya dulu ya. Nah, nanti sampai ke belakang juga kita menggunakan variabel A kecil ini untuk matriks apapun yang di sini ya. Nah, sehingga determinan matriks B dituliskan dengan bentuk det dari matriks B sama dengan simbol nilai mutlak, ya kan, diisi dengan semua anggotanya. Nah, sehingga kita menggunakan metode kofaktor dulu nih. Determinan dari matriks yang ordonya 3x3, yaitu misalnya kita punya matriks B dengan anggota A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, secara umum penulisan anggota matriks B yaitu seperti ini kan? Oke, masih ingat ya? Nah, kemudian dengan menggunakan metode kofaktor, kita bisa menyelidikinya. Nah, rumus secara umum untuk kofaktor yaitu KIC sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan I ditambah dengan J, kita kali dengan determinan dari minor IJ. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan determinan dari matriks B, kita ambil satu ekspansi saja. Misalnya di sini kita ambil baris 2. Baris 2 itu anggotanya siapa anak-anak? A21, A22, A23, oke? Nah, untuk A21 dulu. A21 itu terletak pada baris 2, kolom 2. Kita coret ya. Nah, sehingga tersisa siapa di sini? A12, A13, A32, dan A33. Nah, ini sebagai minor. Minor 21. Nah, kita peroleh kofaktor 21 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan 2 ditambah dengan 1. Kita kali dengan determinan minor kita tadi, oke? Nah, selanjutnya juga sama. Untuk A22. A22 itu terletak pada baris 2 kolom 2, ya kan? Kita coret ya, sehingga tersisa siapa? A11, A13, A31, dan A33. Nah, sehingga kofaktor 22 kita yaitu adalah negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 2. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor 22 kita. Oke? Selanjutnya, yaitu untuk A23. A23 itu terletak pada baris 2 kolom 3, ya kan? Kita coret sehingga tersisa siapa di sini? A11, A12, A31, A32, oke? Nah, sehingga kofaktor 23 kita yaitu negatif 1, kita pangkatkan 2 tambah 3, kita kali dengan determinan minor 23 kita, oke? Paham ya sampai sini anak-anak? Nah, selanjutnya untuk menentukan determinan dari B kita, yaitu kita tuliskan saja di sini. A21 kita, kemudian A22, dan A23. Baris kita yang kedua tadi ya, baris 2 kita ini. Nah, kemudian kita kali ya, untuk masing-masing baris itu dengan kofaktor masing-masing juga. Ini dikali dengan kofaktor 21. Ini dikali dengan kofaktor 22. Di sini juga sama, dikali dengan kofaktor 23. Sehingga kita peroleh, karena di sini untuk yang 21 ya, kan pangkatnya ini negatif 1 kita pangkatkan dengan 3. Berarti hasilnya adalah negatif 1 kan? Nah, negatif A21 kita kali dengan determinan minornya ditambah dengan A22. Mengapa positif? Karena negatif 1 kita pangkat 4. Berarti kan positif kan? Positif berarti ditambah dengan A22. Kita kali dengan minor, determinan dari minor
A22. Kemudian kita kurangi. Mengapa dikurangi? Karena negatif 1 dipangkatkan dengan 5. Sehingga negatif atau dikurangi dengan A23. Kemudian dikali dengan determinan dari minor 23. Nah, kita peroleh anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya untuk menentukan determinan dari matriks yang ordonya 2 kali 2. Nah, kita seperti menggunakan yang gampang itu adalah serong kanan dan serong kiri tadi. Serong kanan kita kemudian dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh seperti ini. Kemudian untuk determinan dari matriks minor yang selanjutnya dan juga yang terakhir. Nah, kita peroleh seperti ini, oke? Nah, sehingga anak-anak kita masukkan. Kita kan tadi sudah punya ini, negatif A21, kemudian ditambah dengan A22, dikurangi dengan A23. Nah, ini yang tadinya adalah simbol mutlak kemudian di dalamnya ada anggota-anggotanya seperti ini, kita ubah atau kita substitusikan dengan determinannya, ya. Kita peroleh dikali dengan A12, A23 dikurangi dengan A12, A32. Kemudian untuk yang determinan minor 22, kita punya berapa nih? A11, A33 dikurangi A13, A31. Nah, kemudian untuk yang determinan dari minor 23, kita punya berapa? A11, A32 dikurangi A12, A31. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kan tadi pada soal atau pada bagian depan tadi diketahui ya bahwa matriks B kita kan anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Nah, ini akan sama dengan bentuk matriks secara umum seperti ini kan. Nah, jadi A11 itu akan sama dengan siapa? A, ya kan? A12 akan sama dengan B yang seletak-seletak ini, oke? Nah, sehingga kita peroleh determinan dari matriks B kita, yaitu kita substitusikan dari masing-masing yang seletak dengan A yang berindeks ini, oke? Sehingga kita peroleh negatif D dikali dalam kurung BI dikurangi CH tutup kurung ditambah dengan E dikali dalam kurung AI kurangi CG. Kemudian tutup kurung dikurangi dengan F, kita kali dengan dalam kurung AH dikurangi dengan BG, tutup kurung. Oke, nah selanjutnya kita selesaikan. Kemudian kita kelompokkan yang positif dengan positif, yang negatif dengan negatif. Sehingga kita peroleh AEI tambah BFG tambah CDH dikurangi dengan CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Nah, ini adalah determinan dari matriks B yang kita punya tadi, anak-anak. Oke, kita lanjutkan saja pada contoh soal ya. Nah, di sini kita punya diketahui matriks D dengan anggota 3, negatif 2, 1, negatif 1, 1, negatif 2, 2, 4, dan 3. Tentukan determinan matriks D. Nah, misalnya kita ambil ekspansi untuk kolom yang 3. Kolom ketiga itu dengan anggota siapa? 1, negatif 2, dan 3 ya. Nah, untuk 1 itu terletak pada baris 1 kolom 3, sehingga Ibu tuliskan A13. Nah, A13 berarti terletak di sini dan baris 1 kolom 3. Sehingga yang tersisa ini ya, yang tersisa ini sebagai minor 13. Nah, kofaktor 13 kita yaitu negatif 1 kita pangkatkan dengan 1 tambah 3. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor 13 kita, yaitu ini. Nah, kemudian kita peroleh negatif 1 pangkat 4 adalah 1 ya. Nah, kemudian kita kali. Ingat, ini adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Sehingga kita menggunakan serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Oke. Nah, kita peroleh seperti ini hasilnya, yaitu 1 dikali dengan negatif 6. Adalah negatif 6. Kemudian untuk negatif 2. Negatif 2 terletak pada baris 2 kolom 3. Nah, kita buatkan indeksnya sebagai A23, baris 2 kolom 3, kita coret sehingga yang tersisa adalah minor untuk 23 ya.
sehingga kita peroleh 3, negatif 2, 2, 4. Oke, di sini kita punya negatif 1 pangkat 2 tambah 3, kita kali dengan minor determinan dari minor 23, sehingga kofaktor 23 kita yaitu negatif 1 pangkat 5 adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Ingat, ini ordo 2 kali 2 ya. Determinannya, maka serong kanan dikurangi serong kiri. Sehingga kita peroleh negatif 1 kali 16 adalah negatif 16. Nah, begitu juga untuk yang anggota 3. Anggota 3 ini terletak pada baris 3 kolom 3. Nah, kita tuliskan indeksnya sebagai A33, baris 3 kolom 3, sehingga yang tersisa adalah 3, negatif 2, negatif 1, dan 1. Ini sebagai minor 33. Nah, kofaktor 33 kita adalah negatif 1, kita pangkatkan dengan 3 tambah 3, dikali dengan determinan dari minor kita. Ya, kemudian negatif 1 pangkat 6 adalah 1. Kita kali dengan determinan dari minor 33 kita. Ordo 2 kali 2 kan ini matriksnya, sehingga kita menggunakan serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh 1 dikali dengan 1, sama dengan 1, ya kan? Nah, setelah itu, kita peroleh determinan dari D adalah, yang dipilihkan tadi kolom 3 ya, berarti kita tuliskan dulu di sini anggotanya. A13, A23, A33, oke? Nah, kemudian untuk masing-masing anggota anggota kolom 3 tadi, kita kali dengan kofaktor masing-masingnya, yaitu di sini kita kali dengan kofaktor 13, dikali dengan kofaktor 23, dan dikali dengan kofaktor 33 ya, oke? Nah, kita masukkan saja di sini. A13 kita adalah 1, kemudian K13 kita tadi dapatkan negatif 6, kemudian ditambah dengan A23 kita siapa? Negatif 2. Terus K23 kita siapa? Negatif 16. Ditambah dengan A33 kita siapa? 3. Dan K33 kita siapa? 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 29. Kemudian yang kedua adalah metode Sarus. Nah, selain menggunakan cara kofaktor tadi, untuk determinan dari matriks 3 kali 3, yaitu misalnya adalah matriks B dengan anggota A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita dapat menggunakan aturan Sarus. Nah, yaitu di sini kita punya determinan dari B, yaitu kita tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I, oke? Nah, kemudian di sini kita tambahkan 2 kolom pertama pada matriks kita, yaitu A, D, G, dan B, E, H, oke? Nah, di sini mengapa kita perlu menambahkan 2 kolom pertama? Karena di sini kita membutuhkan 3 diagonal kanan dan 3 diagonal kiri, oke? Nah, sehingga serong kanan, ingat diagonal kanan kan serong kanan. Nah, berarti karena arahnya ke kanan, tandanya positif. Kemudian, untuk yang serong kiri itu tandanya negatif karena berlawanan dengan diagonal kanan kita tadi ya, atau serong kanan tadi. Nah, sehingga determinan dari B kita peroleh A, E, I, ingat tandanya positif karena serong kanan, B, F, G, ditambah lagi dengan C, D, H. Kemudian, sekarang yang serong kiri, yaitu C, E, G, dikurangi lagi A, F, H, dikurangi lagi B, D, I. Nah, seperti itu. Ingat ya anak-anak, metode Sarus ini tidak berlaku untuk matriks yang ordonya 4 kali 4 ataupun lebih. Jadi, metode Sarus itu hanya digunakan untuk matriks yang ordonya 2 kali 2 dan 3 kali 3 saja, oke? Karena untuk matriks ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3, jika menggunakan metode Sarus, itu nanti hasilnya menjadi tidak valid atau jauh dari nilai kebenaran. Sehingga
Untuk yang ordonya 4 kali 4 atau lebih, kita menggunakan metode kofaktor. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah yaitu kita punya masih matriks D yang sama, yaitu diketahui matriks D dengan anggota 3, negatif 2, 1, negatif 1, 1, negatif 2, 2, 4, 3. Kemudian kita diminta untuk menentukan determinan matriks D. Nah, di sini kita menggunakan yang aturan Sarus ya. Nah, di sini kita punya determinan dari D, kita tuliskan dulu anggotanya, kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama. Oke, 3, negatif 1, 2, dan negatif 2, 1, 4. Oke, sehingga kita peroleh serong kanan kita, yaitu 3 kali 1 kali 3. Serong kanan lagi, negatif 2 kali negatif 2 kali 2. Ditambah lagi serong kanan ya, 1 dikali dengan negatif 1 dikali dengan 4. Kemudian kita yang serong kanan sudah habis. Sekarang serong kiri. Serong kiri yaitu negatif atau kita kurangi dengan 1 kali 1 kali 2. Kemudian kita kurangi lagi dengan 3 kali negatif 2 kali 4. Kemudian dikurangi lagi dengan negatif 2 kali negatif 1 kali dengan 3. Sehingga kita hitung semuanya, kita peroleh hasilnya adalah 29. Oh, ternyata benar ya. Kalau menggunakan metode kofaktor maupun metode Sarus, ternyata mendapatkan hasil yang sama. Nah, kemudian kita masuk pada bagian jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Nah, anak-anak, berdasarkan nilai determinannya, matriks persegi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu jika determinan dari matriks A misalnya ya, di sini yaitu adalah 0, maka matriks A itu disebut sebagai matriks singular. Nah, contohnya saja diketahui matriks A dengan anggota 3, 1, 6, 2, tentukan nilai determinan dari matriks A. Nah, kita punya matriks A ini yang Ibu ambil contohnya adalah matriks yang ordonya 2 kali 2 saja, karena untuk mempermudah dan mempersingkat waktu ya. Kemudian kita punya determinan dari matriks A kita adalah determinan dari 3, 1, 6, 2. Kita gunakan serong kanan dikurangi dengan serong kiri. 3 kali 2 kurangi dengan 1 kali 6. Kita peroleh ternyata determinan dari matriks A adalah 0. Nah, karena determinan dari matriks A ini 0, maka matriks A disebut sebagai matriks singular. Selanjutnya, yang kedua yaitu jika kita memiliki determinan matriks A yaitu tidak sama dengan 0, jadi matriks A itu disebut sebagai matriks non-singular. Contohnya saja yaitu diketahui matriks A dengan anggota 0, 5, 1, negatif 5. Tentukan nilai determinan dari matriks A. Nah, di sini karena matriks A adalah ordonya 2 kali 2, yang Ibu gunakan adalah matriks yang sederhana, sehingga kita gunakan serong kanan dan serong kiri ya. Serong kanan dikurangi serong kiri, kita peroleh negatif 5 untuk determinan matriks A kita. Nah, karena matriks A memiliki determinannya yaitu negatif 5, nah kita tahu bahwa negatif 5 ini kan tidak sama dengan 0 ya. Berarti di sini punya nilai determinan. Nah, sehingga matriks A disebut sebagai matriks non-singular. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada bagian sifat-sifat determinan. Nah, di sini misalkan kita punya matriks A dan matriks B, merupakan matriks persegi, sehingga berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Kita punya yang pertama, yaitu determinan A sama dengan determinan dari A transpos. Nah, misalnya contoh ya, kita punya matriks A, yaitu anggotanya 1, 2, negatif 3, negatif 1. Kita peroleh A transposnya adalah 1, negatif 3, 2, dan negatif 1 ya. Nah, sehingga coba kita perhatikan untuk di tabel ini, kita punya kolom sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat dulu kolom sebelah kiri, yaitu kita punya determinan dari matriks A. Matriks A kita yaitu ini, ya kan?
Ingat, ini matriks ordo 2 kali 2 yang Ibu gunakan agar lebih mudah dalam memahami. Nah, karena matriksnya yaitu matriks ordo 2 kali 2, terus Ibu menggunakan untuk mencari determinannya yaitu menggunakan serong kanan dan serong kiri ya. Sehingga kita peroleh determinannya adalah 5. Kemudian untuk A transpose, determinannya yaitu kita masukkan A transposnya ke sini ya. Kemudian kita peroleh dengan menggunakan serong kanan dan serong kiri, yaitu kita peroleh ternyata determinannya juga sama, ternyata 5. Jadi benar untuk determinan A sama dengan determinan dari A transposnya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu sifatnya adalah determinan dari K dikali dengan A sama dengan K kuadrat dikali dengan determinan dari A. Untuk matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan determinan dari K dikali dengan B sama dengan K pangkat 3 dikali dengan determinan dari B. Nah, untuk B adalah matriks ordo 3 kali 3. Nah, contoh yang pertama, ini untuk matriks yang ordonya 2 kali 2 dulu ya. Nah, diketahui A adalah 1, 2, negatif 3, negatif 1, dan K-nya adalah 2. Di sini kita punya determinan dari K dikali dengan A, kemudian bagian sebelah kanan kita punya K kuadrat dikali dengan determinan dari A. Oke, nah sehingga kita punya, ingat ini perkalian skalar ya anak-anak, di dalam determinannya ini, di dalam tanda nilai mutlak ini ya. Nah, kita punya 2 dikali dengan matriks A. Nah, masing-masing anggota pada matriks A kita kali dengan 2. Kita peroleh 2, 4, negatif 6, dan negatif 2. Kemudian kita cari determinannya menggunakan metode Sarus, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh ternyata determinannya adalah 20. Kemudian untuk K kuadrat dikali dengan determinan A. Nah, K kuadrat kita berapa ini? K kita kan 2, berarti 2 kuadrat adalah 4, oke? Nah, kemudian matriks A-nya kita masukkan ya. Nah, sehingga kita tahu ini untuk matriks ordo 2 kali 2, determinannya menggunakan metode Sarus, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Sehingga kita peroleh determinan dari matriks A adalah 5, kemudian kita kali ya dengan 4. 4 kali 5 adalah 20. Jadi determinan dari K dikali dengan A sama dengan K kuadrat, kita kali dengan determinan A. Untuk A-nya adalah ordo 2 kali 2. Nah, sehingga untuk contoh yang kedua juga sama anak-anak. Yaitu misalnya kita punya matriks B dengan anggota 1, negatif 1, 1, negatif 3, 2, 3, 2, 1, negatif 2. Dan K-nya adalah 2. Di sini kita punya kolom untuk determinan dari K dikali dengan matriks B. Kemudian sebelah kanan kita punya K pangkat 3 dikali dengan matriks B. Nah, anak-anak masih ingat ya tadi yang Ibu jelaskan? Di sini kita punya skalar atau bilangan, kita kali dengan matriks. Jadi angka 2 ini merupakan miliknya juga setiap anggota dalam matriks B kita. Sehingga kita peroleh 2, negatif 2, 2, negatif 6, 4, 6, 4, 2, negatif 4. Oke? Nah, kita akan mencari determinannya ya. Nah, ingat ya, kalau untuk determinan ordo 3 kali 3 matriks ya. Nah, kita perlu menambahkan kolom pertama dan kolom kedua kita. Oke, di sini kita peroleh sehingga kita menggunakan aturan Sarus, ya kan? Kita gunakan serong kanan dan serong kiri sehingga ini untuk serong kanannya, kemudian ini untuk yang serong kirinya. Sehingga kita peroleh ternyata determinan dari K dikali dengan B adalah negatif 112. Kemudian untuk K pangkat 3 kita kali dengan determinan dari matriks B. Nah, anak-anak, K pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. Nah, kemudian kita punya matriks B.
Nah, matriks B ini kan ordonya 3 kali 3. Kita akan mencari determinannya. Nah, sehingga kita perlu menambahkan kolom pertama dan kolom kedua kita, yaitu dari dua kolom pertama pada matriks B ya. Nah, sehingga kita menggunakan aturan Sarus, ini kita peroleh serong kanannya, dan kemudian ini kita peroleh serong kirinya. Sehingga determinannya adalah negatif 14. Kita peroleh 8 dikali dengan negatif 14 adalah negatif 112. Sehingga terbukti benar ya, ketika kita punya determinan K dikali dengan B sama dengan K pangkat 3 kita kali dengan determinan dari B. Untuk B-nya itu ordo 3 kali 3. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga adalah determinan dari perkalian matriks AB sama dengan determinan dari A kita kali dengan determinan dari B. Nah, contohnya diketahui matriks A yaitu anggotanya 1, 2, negatif 3, negatif 1, dan matriks B kita punya anggotanya 2, negatif 2, 1, 3. Nah, untuk kolom determinan matriks A dikali dengan B, kemudian di sini kita punya kolom untuk determinan A kita kali dengan determinan B, oke? Nah, di sini kita perlu mengalihkan matriks A dengan matriks B terlebih dahulu ya. Nah, masih ingat ya kemarin kita punya matriksnya, kemudian kita punya kolom 1 dan kolom 2. Kita tulis dulu matriksnya, kemudian untuk yang kolom 1, kita sisipkan angka 2 di sini dan angka satunya di sini, oke? Nah, kemudian kita untuk yang kolom 2, untuk kolom 2 ini kita sama ya, tadi menuliskan matriksnya terlebih dahulu untuk yang ini. Nah, kemudian kita sisipkan angka negatif 2 di sini dan angka 3 di sini. Sehingga kita peroleh hasil perkaliannya adalah 4, 4, negatif 7, 3. Nah, kemudian kita perlu mencari determinan dari matriks AB ini. Nah, sehingga kita peroleh dengan menggunakan metode Sarus ya, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Nah, kita peroleh determinannya ternyata 40. Kemudian, di sini kita punya matriks A. Kita cari dulu determinannya. Ordo 2 kali 2 menggunakan metode Sarus dan kita punya serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Oke, kita determinan dari matriks A punya 5. Oke, kemudian untuk matriks B determinannya adalah dengan menggunakan serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita punya 8 ya, sehingga 5 kali 8 adalah 40. Oh, ternyata sama ya determinannya. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang keempat, yaitu kita punya determinan dari matriks A pangkat N sama dengan determinan matriks A kita pangkatkan dengan N. Nah, diketahui matriks A yaitu 1, 2, negatif 3, negatif 1, dan N-nya adalah 2. Di sini kita punya determinan dari A pangkat N, yaitu kita tuliskan matriks A-nya, kemudian N-nya kita tuliskan, yaitu N-nya 2 ya. Nah, sehingga kita punya determinan dari matriks A kita kuadratkan, berarti artinya matriks A kita kali dengan matriks A ya di sini. Nah, ingat aturan perkalian, kita punya matriks, kita punya kolom 1, kolom 2. Kita tulis dulu matriksnya, kemudian kita masukkan anggota-anggota yang ada di kolom 1 ini, yaitu satunya kita sisipkan sini, dan negatif 3-nya kita sisipkan sini. Kemudian sama, untuk kolom yang kedua, yaitu matriksnya kita tulis dulu, kemudian kita punya 2-nya sisipkan sini, dan negatif 1-nya sisipkan sini ya. Nah, kita peroleh hasil perkalian matriks A kuadrat tadi ya, yaitu negatif 5, 0, 0, negatif 5. Kita cari determinannya menggunakan metode Sarus, sehingga kita punya serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh hasilnya adalah determinannya yaitu 25. Kemudian, untuk yang determinan A kita pangkatkan dengan N, yaitu kita punya determinan dari A dipangkatkan dengan N ya. Ya berarti di sini kita masukkan dulu matriks A-nya, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah, kita cari ya terlebih dahulu determinan matriksnya, yaitu kita punya
serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah, kita peroleh determinan dari matriks A kita adalah 5. Kemudian kita pangkatkan dengan 2, karena N-nya adalah 2 ya, sehingga kita peroleh determinan dari matriks A dipangkatkan dengan N adalah 25. Oh, ternyata sama. Jadi, determinan untuk matriks A yang dipangkatkan dengan N sama dengan determinan A kita pangkatkan dengan N.